Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 03 SMJT 008 Universitas Pamulang. Di sini kami ingin mempresentasikan keseimbangan perekonomian terbuka. Di sini kami dari kelompok 9, saya sendiri Muhammad Hildan Awadul Huda, dan teman saya satu orang lagi bernama Dwi Bila Ardani. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana dan apa sih pengertian dari sistem perekonomian terbuka itu. Perekonomian terbuka yaitu adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor maupun impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional itu? Yang pertama itu ada perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua ada motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga ada perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat ada perbedaan kooperatif dari harga barang. Dan yang terakhir perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Dengan adanya kegiatan ekspor dan serta impor juga dapat membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin tersebut. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk ataupun barang ke negara-negara lain, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya, impor. Alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional yaitu yang pertama ada perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal, yang kemudian diperdagangkan keluar dan ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua ada menghemat biaya produksi. Ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Sebenarnya ini inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Ini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Muhammad Hildan. Ekonomi terbuka terdapat 4 sektor. Yang pertama ada sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, yang ketiga ada sektor pemerintah, yang keempat ada sektor asing. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga. Hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hubungannya dengan pemerintah, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional, perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Yang ketiga, sektor pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Hubungan dengan perusahaan pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Sektor yang keempat, sektor negara lain. Hubungan dengan rumah tangga,
negara-negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan dunia internasional mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Kesimpulannya, perekonomian terbuka sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dan perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Semoga menjadi manfaat bagi yang mendengarkan dan bagi yang membaca. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.